Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Ainun. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kelompok komunikasi. Yang pertama ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, kontak mata, postur tubuh, intonasi suara, dan elemen lainnya. Contohnya, ekspresi wajah, senyuman menunjukkan bahwa kebahagiaan atau persetujuan, sementara alis yang terangkat bisa menunjukkan rasa heran atau kebahagiaan. Yang selanjutnya adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk atau yang menggunakan kata-kata atau bahasa untuk menyampaikan pesan. Komunikasi ini dapat digunakan secara lisan, berbicara, maupun tulisan. Pengguna kata-kata yang jelas dan tepat sangat penting dalam komunikasi verbal agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan baik oleh penerima pesan. Contohnya adalah saya akan pergi ke pasar besok pagi. Pesan ini jelas menyampaikan niat atau rencana seseorang untuk pergi ke pasar. Berikutnya adalah komunikasi formal. Komunikasi formal adalah jenis komunikasi yang terjadi dalam lingkungan yang struktur seperti organisasi, lembaga, atau institusi. Komunikasi ini dilakukan dengan cara yang resmi dan mengikuti aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Biasanya komunikasi formal terjadi melalui saluran yang lebih tertulis atau terstruktur. Contohnya, struktur yang jelas, menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan norma atau aturan tertentu. Komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak terikat oleh aturan atau struktur formal, sering terjadi dalam situasi yang lebih santai dan melebihkan percakapan yang lebih bebas. Dalam komunikasi informal, pesan dapat disampaikan dengan cara yang lebih akrab dan lebih spontan tanpa memerlukan bahasa atau etika yang ketat. Selanjutnya ada komunikasi digital. Komunikasi digital ini merujuk pada pertukaran informasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital seperti internet, perangkat elektronik, komputer, dan aplikasi komunikasi berbasis teknologi. Berbeda dengan komunikasi tradisional yang lebih mendapatkan tatap muka atau media cetak. Contohnya, penggunaan perangkat elektronik melibatkan alat atau perangkat seperti komputer dan tablet. Yang terakhir adalah komunikasi berbasis jaringan. Komunikasi yang terjadi melalui jaringan komputer atau sistem jaringan lainnya yang memungkinkan pertukaran informasi antara perangkat yang terhubung. Jaringan ini dapat berupa jaringan lokal, jaringan area luas, dan lain sebagainya. Contohnya, penggunaan jaringan komputer menggunakan perangkat keras dan praktek lunak yang terhubung dalam jaringan untuk mengirimkan dan menerima data. Hanya ini saja penjelasan singkat dari saya tentang jenis-jenis komunikasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi